Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pemazmur pernah berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Sebuah pernyataan yang mengandung sebuah pengakuan di mana pemazmur tentu di dalam hidupnya dia menghadapi begitu banyak pergumulan, tetapi karena firman Tuhan yang dia baca, yang dia renungkan, yang dia ketahui, itulah yang menolong untuk melewati setiap pergumulan hidup tersebut. Saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu menuntun menyertai kami semua. Di kesempatan ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, memberkati kami. Dan kami juga mohon supaya setelah kami mendengar firman-Mu, kami juga dimampukan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang ada di dunia ini tentu hidupnya tidak pernah terlepas dari yang namanya pergumulan, penderitaan, pergolakan iman dan sebagainya. Setiap kita tentu pernah menghadapi hal-hal yang sangat sukar, sangat sulit dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak ada istilah bahwa karena seseorang itu kaya, karena seseorang mungkin adalah seorang pejabat, atau mungkin karena dia adalah keturunan bangsawan, maka kemudian dia tidak pernah mengalami yang namanya pergumulan hidup. Setiap orang, saudara-saudara, tentu memiliki pergumulan hidup. Tetapi tentu yang membedakannya adalah pergumulan hidup dari setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami pergumulan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, saudara-saudara, dalam sebuah tulisan dikatakan atau diulas tentang reaksi yang akan ditimbulkan oleh manusia ketika menghadapi penderitaan atau pergumulan hidup itu. Ada 3 kelompok. Yang pertama, saudara-saudara, adalah kelompok yang selalu menyalahkan diri sendiri. Ada orang-orang tertentu yang ketika mengalami penderitaan, mereka kemudian menyalahkan diri sendiri. Mereka tidak bisa memaafkan dirinya sehingga kemudian mereka takut untuk melakukan sesuatu. Mereka takut untuk memulai sesuatu karena kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di waktu yang lampau, sehingga kemudian membuat mereka tidak yakin untuk kembali memulai sebuah usaha misalnya. Nah, itu kelompok yang pertama atau orang yang pertama. Tetapi kemudian ada kelompok yang kedua, di mana ketika mereka mengalami begitu banyak penderitaan, maka yang disalahkan adalah sesamanya. Ini akan menimbulkan orang dengan cara hidup di mana dia tidak percaya kepada sesamanya, bahkan dia cenderung untuk menyalahkan sesamanya karena
rasa sakit hati, rasa tidak percaya, rasa kecewanya kepada sesamanya mungkin, yang mungkin dalam pandangannya penderitaanku yang kualami saat ini adalah kesalahan si A, si B dan sebagainya. Sehingga kemudian ada sebagian orang, misalnya ada perempuan misalnya yang disakiti oleh pacarnya atau oleh pasangannya, dan kemudian dia berkata semua laki-laki itu sama dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, ada kelompok yang ketika mengalami penderitaan mereka cenderung untuk menyalahkan Tuhan. Mereka akan berkata, katanya Tuhan baik, tapi kenapa hidup ini begitu sulit? Kenapa penderitaan itu seolah-olah tidak bisa jauh dari hidup saya? Kalau memang Tuhan itu baik atau Tuhan itu berkuasa, kenapa sampai coronavirus ini masih terus ada di dunia ini? Atau mengapa harus ada corona ini dan sebagainya, dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, ketiga kelompok di atas, saudara, akan membuat orang kemudian menjadi seseorang yang akan melakukan keputusan-keputusan yang salah. Tetapi saudara, Alkitab memberikan kepada kita beberapa pandangan atau satu pandangan menurut kitab Roma ini, bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang memang merupakan sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita menghindar dari itu. Setiap kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, hidup kita pasti diizinkan untuk mengalami penderitaan ataupun pergumulan hidup. Mengapa seperti itu, saudara? Karena dari situlah maka kualitas iman kita akan semakin nyata. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, sempat melihat di TV beberapa ulasan tentang bunuh diri, beberapa orang yang melakukan bunuh diri yang kemudian sangat terkenal di dunia. Yang menarik perhatian saya itu adalah tentang seorang wanita, seorang gadis yang masih sangat muda, masih berumur belasan tahun, 18 atau 19 tahun, itu yang melompat dari sebuah gedung yang sangat tinggi di New York, di Amerika sana. Dia melompat dari lantai 80 atau 30, saya lupa. Dan kemudian ketika dia sampai ke bawah, itu tubuhnya itu katanya dalam posisi yang sangat elok begitu, sangat elok dilihat, seperti seorang model begitu. Posisinya entah seperti apa, saya juga kurang paham. Tetapi kemudian itu dinobatkan sebagai bunuh diri terindah di dunia. Saya kemudian berpikir, apa yang bisa dia dapat dari bunuh dirinya itu? Apakah sekedar untuk kemudian supaya dinobatkan sebagai orang yang bunuh diri dengan cara paling indah mungkin dalam posisinya itu? Saya tidak yakin itu. Tapi yang jelas di sini bahwa tentu orang-orang yang melakukan keputusan-keputusan ini adalah orang-orang yang tidak bertuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan, dan di dalam diri kita masing-masing ada Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menolong dan memimpin kehidupan kita. Sehingga saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menuntun, menyertai kita, saudara. Kiranya pada kesempatan pagi hari ini, firman ini boleh menolong kita semua untuk tetap teguh berdiri bersama dengan Tuhan dan percaya bahwa apapun kondisi kita, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Mungkin Tuhan sedang bekerja melalui pergumulan-pergumulan hidup kita untuk semakin memurnikan iman kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.